Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan publik. Sorotan ini muncul setelah Trump mengirim surat kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store terkait rencana akuisisi Greenland. Surat tersebut dipublikasikan pada Senin 19 Januari 2026 dan langsung memicu kecaman politik. Kontroversi ini kemudian memunculkan kembali pembahasan tentang amandemen ke-25. Amandemen ini memberikan jalan hukum untuk mengalihkan kekuasaan presiden tanpa proses pemakzulan. Namun, para ahli menilai penerapan amandemen ini terhadap Trump bukanlah perkara mudah. Amandemen ke-25 disahkan pada tahun 1967 setelah wafatnya Presiden John F. Kennedy. Amandemen ini dirancang untuk mengantisipasi keadaan darurat yang menghambat presiden menjalankan tugas negara. Amandemen ke-25 terdiri dari 4 bagian utama. Bagian pertama mengatur pengalihan jabatan jika presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Bagian kedua mengatur pengisian jabatan wakil presiden yang kosong dengan persetujuan Kongres. Bagian ketiga memberi kewenangan kepada presiden untuk menyerahkan kekuasaan secara sementara melalui surat tertulis. Bagian keempat memberi kewenangan kepada wakil presiden dan mayoritas kabinet untuk menyatakan presiden tidak mampu menjalankan tugasnya. Dalam kondisi ini, Kongres memiliki waktu 21 hari untuk menentukan status presiden. Surat Trump kepada PM Norwegia memicu reaksi keras. Trump menekankan bahwa Amerika Serikat membutuhkan kontrol penuh atas Greenland. Trump juga menyinggung soal hadiah Nobel perdamaian yang tidak pernah ia terima. Padahal penghargaan tersebut ditentukan oleh Komite Nobel Independen, bukan pemerintah Norwegia. Pernyataan ini mendorong sejumlah politisi Demokrat menyerukan penerapan amandemen ke-25. Mereka menilai sikap dan pernyataan Trump membahayakan stabilitas nasional dan global. Pakar hukum menilai amandemen ke-25 dirancang untuk kondisi medis serius. Pakar menyebut karakter dan kebijakan Trump lebih merupakan persoalan politik. Profesor hukum Mark Graber menilai amandemen ke-25 tidak dirancang untuk menangani perbedaan politik. Ia menyebut Trump tidak menunjukkan kondisi medis yang membuatnya tidak sadar atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Pakar lain menilai keputusan tetap berada di tangan wakil presiden dan kabinet. Hal ini membuat penerapan amandemen tersebut sangat kecil kemungkinannya. Reaksi politik muncul dari dalam negeri Amerika Serikat dan Eropa. Perdana Menteri Norwegia menegaskan posisi Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark. Norwegia menyatakan dukungan terhadap Denmark dan NATO dalam menjaga stabilitas Arktik. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan agar dunia tidak menerima tatanan global berdasarkan kekuatan semata. Di dalam negeri Amerika Serikat, sejumlah politisi Partai Republik juga menyampaikan peringatan. Mereka menilai langkah lanjut dari ancaman Trump bisa menjadi akhir kepemimpinannya. Trump sendiri tetap mempertahankan sikapnya terkait Greenland. Trump menilai isu tersebut berkaitan dengan keamanan nasional dan keseimbangan global. Meski amandemen ke-25 memberi jalan hukum tanpa pemakzulan, realitas politik menjadikannya opsi yang sulit diterapkan.